Mereka sering banget membicarakan mengenai kehebatan-kehebatan mereka di masa lalu. Halo teman-teman, jadi di video kali ini gue mau bahas yang namanya post-power syndrome. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk menjelekkan ataupun menyinggung orang yang memiliki sindrom ini, tetapi untuk bagi kita yang belum tahu, jadi lebih tahu dan bisa menghadapi mereka dengan lebih baik. Jadi kita samain dulu ya apa yang kita tahu mengenai sindrom. Sindrom tuh apa sih? Apakah itu dia kelainan, penyakit? Apa sindrom nih? Apa ya kan sebenarnya? Menurut Iganomics, sindrom itu dari bahasa Yunani yang dibagi jadi dua kata. Pertama sin, kedua drom. Sin itu artinya bersama, drom itu artinya lari. Jadi artinya lari bersama. Istilah ini dipakai untuk orang-orang yang memiliki gejala yang sama dan berlari bersama. Intinya sih kayak gitu. Jadi gue tegasin lagi, sindrom itu bukan penyakit, oke? Menurut Allo Dokter, post-power syndrome itu artinya kondisi di mana seseorang belum menerima bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang dulu mereka pernah miliki. Memang dalam bahasa Indonesia kita sebut ini dengan sindrom pasca kekuasaan. Dari namanya sih udah jelas ya. Ini sindrom yang dialami orang-orang yang biasanya sih setelah pensiun, setelah udah nggak memiliki kekuasaan yang mereka pernah punya. Ini kan jatuhnya kayak belum move on ya. Belum menerima nih, udah nggak punya kuasanya lagi. Sindrom ini disebut juga dengan retirement syndrome. Ada seorang psikoanalis bernama Katz de Vries, dia menyebutnya dengan CEO blues. Dimana ya menurut gue masuk akal sih, karena yang disebut dengan blues itu biasanya dikaitkan dengan kondisi dimana hati lo tuh lagi berantakan. Ada yang namanya baby blues, ada yang namanya birthday blues, ada yang namanya post concert blues. Gimana kalau kalian mau gue bahas itu, komen di bawah. Nah, kenapa sih sindrom ini bisa terjadi? Kenapa mereka nih belum bisa menerima gitu ya? Kenapa kalau udah pensiun terus jadi punya sindrom ini gitu ya kan? Logikanya sih karena mereka dulu memiliki kuasa yang besar dan untuk jarak waktu yang lama, dan jadinya kayak giliran udah nggak punya kuasanya jadi kayak gimana nih gitu mungkin ya. Jadi kayak shock, mungkin ada sisi shocknya kali ya. Jadi gimana nih, gue udah gak punya kuasa lagi gitu kali. Karena kuasa yang besar dan untuk waktu yang lama, jadi mereka susah move on. Ya sama lah kayak kalian. Nah, ciri-cirinya apa sih? Bagaimana caranya kita tahu bahwa orang itu memiliki gejala post-power syndrome? Kita nggak boleh ya langsung menuduh, oh dia ada post-power syndrome nih. Cuman kita bisa melihatlah sedikit gejalanya seperti apa dan bisa merespon dengan baik. Menurut Allo Dokter, orang-orang yang memiliki post-power syndrome ini jatuhnya kayak semangat hidupnya berkurang. Mereka jadi merasa nggak berguna karena udah lagi nggak memiliki kekuasaan itu. Jadi kayak Udah deh, gue udah gak guna. bahaya. Ini sebenarnya arahnya ke mereka nggak mau bersosialisasi gitu loh, jadi ansos. Tapi menurut gue gejala yang paling jelas itu adalah mereka sering banget membicarakan mengenai kehebatan-kehebatan mereka di masa lalu. Dan karena ceritanya udah diulang-ulang sampai kita sendiri udah hafal. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan mereka menceritakan itu, karena sebenarnya karena itu mereka sendiri belum move on. Baik lagi itu sebenarnya kuncinya. Kalian kenal nggak sih orang-orang sekitar kalian kayak Dulu tuh gue pernah itu loh. kayak gitu-gitu lah. Pokoknya kalau udah dulu gue pernah, itu udah kan kita kayak udah males gitu dengerinnya kayak. Iya, gue udah tahu. Cuman baik lagi nggak boleh ya. Kita juga nggak boleh nggak sopan, oke? Ada juga yang jatuhnya jadi nggak mau kalah. Kalau misalnya ada diskusi apa, Kita mau makan apa malam ini? maunya apa yang dia makan ya udah kita makan itu. Mungkin karena dulu waktu mereka masih berkuasa, mereka jarang menerima penolakan. Jadi tuh apapun yang dia mau harus terjadi. Capek juga ya. Cuman ya udah nggak apa-apa. Itu mereka masih dalam tahap proses begitu. Anyway, jadi apa sih yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang memiliki gejala ini? Menurut Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, pertama sebagai teman atau kerabat mereka, kita bisa menjadi teman yang baik. Karena yang tadi gue sebut di awal, karena mereka tuh kan jadi antisosial gitu kan. Jadi dengan kita menjadi teman yang baik, itu bisa membantu mereka gitu loh, supaya mereka lebih merasa berguna. Atau kalau kita nggak sanggup menjadi teman yang baik,
kita bisa aja masukin dia ke komunitas, mau komunitas religius atau yang gimana deh, terserah, pokoknya komunitas yang mereka suka ya pastinya. Kalau nggak suka sih sama aja bohong. Kedua, yang bisa kita lakukan itu membiarkan mereka melakukan hobi mereka, karena hobi itu bisa melepas stres. Nyatanya tuh mereka stres tahu, nggak memiliki kekuasaan itu lagi. Jadi dengan mereka melakukan hobi mereka jadi kayak lupa sedikit lah, kayak distraction dari si stresnya itu. Dan jadi mereka lebih merasa masih ada hal lain yang mereka bisa lakukan dengan baik gitu. Nah, waktu kita mendengar cerita-cerita mereka mengenai kehebatan-kehebatan mereka itu yang udah diulang-ulang, sebenarnya kan emang gak sopan ya kalau kita bilang, udah lah lu berisik, gak usah ngomongin itu lagi. Itu gak boleh ya kan. Jadi gimana? Menurut gue ini sih solusi dari gue pribadi ya. Bisa aja kita tuh memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang belum kita tahu dari cerita itu. Ada teman gue, dia cerita, Saya tuh dulu pernah loh berhentiin pesawat demi bos saya. sekarang lo tahu nggak cara berhenti pesawat? Nggak tahu kan lo? Jadi maksud gue tuh dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan supaya jatuhnya jadi lebih informatif aja ke kitanya pendengar gitu loh. Jadi Itu gimana cara berhenti pesawatnya? Itu pesawat apa? Emang bos lu siapa bisa berhenti? pesawat kayak gitu-gitu lah. Maksudnya bisa aja jadi informatif. Nah, intinya apa sih dari semua bacotan gue sepanjang ini, ya kan? Intinya adalah di saat mereka menceritakan kehebatan mereka itu tuh bukan karena mereka sombong. Itu tuh cuma perkara belum move on, geng, gitu. Jadi dengan itu kita bisa lebih mengerti mereka ya. Mengerti bahwa mereka ini belum move on dan kita bisa meresponinya dengan lebih baik gitu loh, maksud gue. Itu aja intinya dari gue. Oke, segitu aja bahasan mengenai post-war syndrome ini. Semoga dengan video ini kalian bisa menerima hal-hal baru ya kan, info-info baru. Correct me if I'm wrong. Dan kalau kalian punya pertanyaan silahkan komen aja di bawah ya. Like, comment, and subscribe. Dah.